tentu ini menarik sekali kita memberikan respon terhadap proses penundaan pilkada yang sudah sebetulnya hampir disepakati oleh seluruh stakeholder penyelenggaraan pemilu, dan tentu yang dinanti sekarang adalah bagaimana kemudian tindak lanjut atas kesimpulan rapat kemarin. Nah, pertama tentu kita mesti mengapresiasi menurut saya hasil rapat yang kemarin diputuskan atau disimpulkan antara Komisi 2 DPR bersama dengan pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU, Bawaslu, serta juga dihadiri oleh DKPP. Nah, dalam kesimpulan rapat kemarin juga clear sekali disebutkan pada poin pertama itu bahwa penanganan COVID-19 belum mampu dikendalikan secara maksimal, dan tentu saja melakukan pengarus utamaan keselamatan kemanusiaan jauh lebih penting dari kemudian menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada. Nah, ini tentu satu hal yang patut kita apresiasi kepada DPR, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu. Nah, yang kedua, yang paling penting sebetulnya adalah saat ini bagaimana kemudian untuk terus mendorong agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menjadi alas hukum yang jauh lebih jelas, jauh lebih pasti terhadap ketentuan penundaan pilkada 2020. Karena tanpa perpu atau revisi undang-undang, jadi ini ada dua sebetulnya pilihannya, meskipun kesimpulan rapat kemarin menyimpulkan bahwa diminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan perpu untuk kemudian memberikan alasan hukum atau alas hukum yang kuat terhadap penundaan pilkada. Karena penundaan pilkada harus dilakukan di dalam regulasi selevel undang-undang, karena pilkada 2020 itu disebutkan jelas di dalam pasal 206 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 dilaksanakan pada September 2020. Jadi daerah yang menyelenggarakan pilkada di 2015 menyelenggarakan pilkada kembali di September 2020. Jadi kalau tidak ada regulasi yang mengubah itu, tentu menjadi sangat lemah kalau kemudian kita mendorong atau mengupayakan penundaan pilkada. Dengan rapat yang sudah dilakukan oleh DPR dan pemerintah kemarin, dengan mendorong perpu, tentu sekarang tentu saja dorongannya yang jauh lebih maksimal tentu diarahkan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan perpu. Meskipun bisa saja dilakukan revisi undang-undang menurut saya jika pemerintah dan DPR bisa menyegerakan proses pembahasannya, tapi tentu revisi undang-undang akan menghabiskan waktu yang jauh lebih panjang. Nah, perpu mungkin bisa jauh lebih cepat, tapi tentu kita berharap penerbitan perpu ini tetap dengan koridor yang melibatkan partisipasi stakeholder kepemiluan secara luas, mulai dari penyelenggara pemilu, mulai dari masyarakat sipil, teman-teman media massa, dan seluruh stakeholder kepemiluan yang baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ketika akan melakukan penundaan terhadap tahapan pilkada. Nah, pertama, tentu soal pilkada ini akan ditunda pada saat yang pada waktu kapan. Jadi ini yang paling penting untuk didiskusikan, dan tadi Kang Kakak juga sudah singgung, sebaiknya memang di dalam merumuskan perpu atau alas hukum untuk menunda pilkada tidak disebutkan spesifik kapan waktu penundaan pilkada. Jadi cukup disebutkan pilkada 2020 ditunda, untuk kemudian waktunya akan menyesuaikan dengan penanganan COVID-19 atau diserahkan kepada penyelenggara pemilu untuk kemudian menentukan waktu penundaan pilkada dengan memperhatikan penanganan COVID-19, termasuk juga menyesuaikannya dengan penataan. Penundaan-penundaan ini akan berimplikasi kepada banyak hal tentu saja. Pertama, sedapat mungkin menurut saya penataan atau penjadwalan ulang pilkada 2020 ini langsung menyesuaikan secara keseluruhan dengan penataan jadwal pemilu
baik antara pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional. Jadi penataan jadwal Pilkada 2020 yang kemungkinan akan diwacanakan untuk dilaksanakan di 2021, menurut saya dalam merumuskan Perpu nanti juga mulai untuk dihitung kemungkinan menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal pemilu nasional. Nah, makanya simulasi-simulasi yang akan dibuat oleh penyelenggara pemilu penting untuk kemudian menghitung ini. Ini sekaligus menyambung dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu soal penataan desain jadwal pemilu ke depan, dan tentu saja kita berharap penataan jadwal Pilkada 2020 dapat langsung menyinkronkan dengan upaya untuk menata jadwal Pilkada ke depan. Jadi sehingga perubahan-perubahan jadwalnya tadi tidak berulang-ulang. Meskipun penundaan Pilkada 2020 didasarkan pada kondisi yang sebetulnya tidak diinginkan di tengah wabah COVID-19, tapi akan jauh lebih ideal penataan jadwal itu langsung disingkat dengan penataan jadwal pilkada secara keseluruhan. Nah, yang kedua, setelah keputusan atau kesimpulan penundaan Pilkada 2020 ini, khususnya bagi teman-teman penyelenggara pemilu, lebih spesifik lagi bagi teman-teman pengawas pemilu, menurut saya salah satu hal yang perlu dipastikan adalah memastikan titik pemberhentian tahapan di 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Karena kita tahu setiap tahapan yang kemudian dilaksanakan dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu itu kan berada dalam rentang tanggal ya. Dalam rentang tanggal sesuai dengan peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada. Jadi meskipun tahapannya diatur dalam rentang tanggal, tentu ada beberapa daerah yang sudah maju satu langkah atau kemudian belum sampai pada tahapan yang sudah lebih dahulu dilaksanakan oleh daerah yang lain meskipun masih dalam kerangka dan koridor waktu yang bersamaan. Nah, di tengah kondisi penundaan ini menurut saya penting juga untuk memastikan titik pemberhentian tahapan di 270 daerah yang akan pilkada, karena kalau kita lihat dari kesimpulan rapat kemarin, skema penundaan Pilkada 2020 akan dilanjutkan dengan pemilihan lanjutan. Pemilihan lanjutan artinya tahapan pilkada akan dilanjutkan sesuai dengan tahapan terakhir yang dilaksanakan sebelum penundaan diputuskan. Jadi kalau kemarin sudah sampai pada tahapan sinkronisasi data DP4 dengan DPT pemilu terakhir, termasuk juga proses persiapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pelantikan beberapa penyelenggara ad hoc. Nah, tentu ini perlu didetailkan di 270 daerah menurut saya, masing-masing daerah titik pemberhentiannya di mana. Karena di sana nanti kemudian setiap daerah itu akan melanjutkan kembali tahapan pilkadanya ketika situasi wabah COVID-19 sudah mulai membaik. Nah, itu yang perlu dilakukan menurut saya di dalam penundaan pilkada ini. Tadi Mas Afif juga sudah sempat sampaikan bahwa ada beberapa daerah yang sudah masuk ke tahap sengketa dalam proses pendaftaran calon perseorangan, ada yang sudah mulai persiapan untuk kemudian melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, ada pelantikan penyelenggara ad hoc. Nah, ini yang kemudian penting untuk diperhatikan. Nah, terakhir sebagai pengantar, menurut saya, di dalam persiapan atau dalam menunggu Perpu Pilkada ini, atau Perpu perubahan ketiga ya, Undang-Undang Pilkada yang fokusnya adalah menunda tahapan Pilkada 2020, harus kemudian memasukkan semua implikasi teknis dari penundaan Pilkada ini yang pengaturannya ada di level undang-undang. Tadi Kang Kakak sudah sempat singgung misalnya soal berakhirnya masa jabatan penyelenggara pemilu. Itu kemudian harus dihitung. Kemudian soal masa tugas penyelenggara ad hoc. Bagaimana nanti kalau kemudian mereka yang sebagian sudah dilantik seperti PPK dan Panwascam sepertinya kan sudah dilantik dan sudah mulai bekerja. Nah, sementara tahapannya ditunda. Bagaimana nanti penyesuaian masa kerja mereka yang sudah dilantik? Nah, tentu ini perlu ada kepastian di level undang-undang agar kemudian nanti tidak muncul tumpang tindih dalam penerapannya di dalam pelaksanaan di level masing-masing penyelenggara pemilu. Nah, yang lain tentu saja juga soal implikasi anggaran.
bagaimana nanti ke depan biaya penyelenggaraan pilkada sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan ini. Karena tentu sebagian atau mungkin seluruh daerah sudah menandatangani NPHD, bahkan sudah menerima termen pencairan anggaran penyelenggaraan pilkada tahap pertama. Nah, bagaimana skema dan implikasi teknis dari anggaran yang sudah dicairkan dan kemudian sebagian mungkin yang belum digunakan untuk pelaksanaan tahapan karena ada kesimpulan rapat yang kemudian meminta anggaran penyelenggaraan pilkada itu dialihkan atau direalokasi untuk penanganan COVID-19, itu mekanisme teknisnya seperti apa? Menurut saya itu perlu di-clearkan di level undang-undang agar kemudian ini tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.